Altir khalon khafa menahma etmat Ahmad Muhammadim bi khota khasta biallah. Kalau BPJS Ustadz ini masih aktif, sebaiknya segera dibawa ke dokter jiwa biar diobati kehaluannya agar tidak gila terus-menerus. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya reporter Injil di channel Gereja YouTube dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di video kali ini kita akan mereaction ya lagi-lagi ada seorang ustadz yang katanya sih kehaluannya itu sudah menembus batas kewajaran, bahkan sampai disarankan berobat ke dokter jiwa. Siapa tahu ya ada penyakit mental, mungkin ya atau juga gangguan kejiwaan. Makanya disarankan untuk pergi ke dokter jiwa. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kita akan reaction videonya. Saya adalah contoh satu dari begitu banyak orang yang dimanusiakan secara sungguh-sungguh dalam pengenalan terhadap sosok pria yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Saya diperkenalkan dengan sosok ini justru bukan melalui pernikahan, bukan oleh pembacaan ayat Quran. Misalnya saya baca-baca terjemahan buku-buku perbandingan agama, atau sama sekali tidak. Atau percakapan saya dengan orang Islam, sama sekali tidak, Ustaz. Sama sekali tidak. Ini saya ngomong di masjid baru habis sholat zuhur. Tidak. Saya justru jatuh cinta dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang sosok yang namanya Rasulullah Muhammad SAW ini, Ibn Abdillah ini, dari kitab yang sekarang dikenal oleh saudara muslimin dan muslimah sebagai Bible dalam bahasa aslinya. Argumentasi yang pertama yang dikemukakan oleh Ustadz Tianama adalah bahwa dia mengaku sebagai seseorang yang dimanusiakan oleh Muhammad, katanya. Seperti itu, dan anehnya dia mengatakan bahwa dia menemukan hal tersebut itu bukan karena dari Quran, bukan karena dari buku-buku Islam, bukan juga dari cerita orang Islam, tapi dia justru jatuh cinta terhadap Muhammad karena dia membaca dan meneliti kitab Bible, katanya. Aduh, pantesan aja ada orang yang menyarankan ke Ustadz Kainama supaya pergi ke dokter jiwa. Ya, ternyata memang agak lain Ustadz yang satu ini. Satu paragraf yang disebut sebagai ayat oleh saudara Kristen dan Katolik yang saya baca dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Altir khalon khafa menahma etmat Ahmad Muhammadim bi khota khasta biallah. Kalau orang bohong suruh ulang aja, Ustaz, gampang kalau sekarang. Oh, bohong, ngomong apaan? Bohong. Ulang ya. Altir khalon khafa menahma etmat Ahmad Muhammadim bi khota khasta biallah. Ini bukan bahasa Arab dan ini bukan bahasa Ibrani. Ini bahasa Aramea berdialek Syriak. Sekali lagi, bahasa Aramea berdialek Syriak. Bahasa yang dipakai 82% di kalangan masyarakat Nazaret pada zaman Jesus atau Yeshua HaMashiach atau Isa HaMasih. Bahasa Arab dipakai 82% di Nazaret. Katanya, oke, memang bahasa ramai itu merupakan bahasanya orang Nazaret, tapi bukan hanya orang Maik doang, ada juga orang yang berbahasa Ibrani pada waktu itu, dan saya nggak tahu dari mana Ustadz Kainama mendapatkan angka 82% ini, karena bukan hanya bahasa orang Ramike, tapi juga ada bahasa Ibrani, dan itu nggak terlalu jauh sih ya presentasinya. Ya, makanya saya bingung ini dapat dari mana 82% ini, apakah ngarang atau memang ada dalilnya, tapi masalahnya nggak ada disebutkan dalilnya. Kalau bahasa Aramik itu dipakai 82% di Nazaret, kan bisa aja 70%, 75%, atau bahkan 50-50 dengan bahasa Ibrania. Makanya perlu disertakan data supaya jangan ngaco. Dan kenapa Ustadz Kainama mengemukakan hal ini? Ia seolah supaya jemaat itu melihat dia sebagai orang yang ngerti tentang historis dan sejarah di Nazaret. Makanya dia ngarang, bahkan sampai dia bilang, ya bahasa ramai itu
Dipakai 82%, tapi ini nggak ada buktinya. Isa ibnu Maryam. Bahasanya ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, tapi masih dalam rumpun bahasa Semitik. Namanya bahasa Aramea berdialek Syriak. Apa isinya itu? Kata-kata Jesus itu artinya apa? Akan datang setelah aku seorang laki-laki yang tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Muhammad, Ahmad. Dia yang akan merubah kamu di hadapan Allah. Untuk lebih menarik perhatian daripada jemaahnya, ya, lagi-lagi dia mengutip satu ayat, ya, yang dimana ayat ini yang katanya membuat dia jatuh cinta dengan Muhammad karena dia menemukannya di dalam Bible. Dan anehnya seumur-umur saya sudah berulang kali baca Biblia dari Kejadian sampai Wahyu, saya nggak pernah menemukan ada ayat ini. Jadi supaya kelihatan meyakinkan di hadapan para jemaahnya, dia pakailah bahasa ramai gitu ya tadi yang dia sebutkan. Lalu setelah itu dia bilang artinya seperti ini akan datang setelah aku seorang laki-laki yang tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Muhammad atau Ahmad, ya, ia yang akan merubah kamu di hadapan Allah. Jujur ya, sekali lagi saya katakan, saya sudah ulang-ulang baca Bible, saya tidak pernah menemukan ada ayat yang dikatakan oleh Ustadz Kainama ini. Jadi gak tahu dari mana dia dapat ini, atau jangan-jangan karena dia itu suka halusinasi makanya dia ngarang-ngarang sendiri ayat yang dia sebutkan. Ya, teman-teman, yang penting kelihatan yakin aja di depan jemaahnya. Tahu kan jemaahnya nggak perlu koreksi-koreksi yang begini, ya kan, hanya manut-manut aja. Kalau Ustadz Kainama mengatakan apa, ya percaya aja. Disuruh masuk ke jurang juga kali mereka masuk jurang karena gak ada tanpa bukti dan juga tanpa dalil, ya teman-teman. Ya, jadi saya nggak tahu ayat yang dimana yang dimaksud oleh Kainama ini, karena dia hanya menyebutkan kalimatnya, ya, tapi tidak disebutkan ayatnya di mana, dari kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, ya, jadi nggak disebutkan, ya. Tapi kalau kita mau merujuk apa yang disampaikan oleh Kainama mengenai ayat yang diucapkan, maka saya akan mencoba mendeteksinya, ya. Berdasarkan beberapa clue yang dia sebutkan, dia mengatakan bahwa ayat itu ada di Bible, berarti ada dua keinginan. Kalau bukan dalam perjanjian lama, berarti di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru ada satu ayat yang sering diklaim sebagai nubuatan tentang Muhammad, karena ada kata dalam bahasa aslinya yang mirip dengan nama Muhammad, yaitu Muhammad Dinya, yang tertulis di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Tetapi ayat ini sangat jauh perbedaannya dengan yang tadi disebutkan oleh Kainama. Bunyinya seperti ini, katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah, ada kalimat yang mirip di sini seperti yang dikatakan oleh Ustadz Kainama tadi, yaitu katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik, tetapi hanya itu saja yang mirip, dan selebihnya itu justru lebih banyak. Bedanya yaitu, itu Kainama mengatakan ayatnya diucapkan oleh Yesus, pada hal ini merupakan perkataan Raja Salomo. Lalu Kainama bilang ayat ini ditulis dalam bahasa Aramaik, padahal ini adalah bahasa Ibrani. Kainama juga bilang ayat ini ditujukan kepada seorang pria bernama Muhammad, padahal ayat ini ditujukan kepada seorang perempuan, yaitu mempelai Salomo. Jadi kesimpulannya, ayat ini gagal memenuhi klaim dari Ustadz Kainama. Tapi kita tidak menyerah sampai di sini, ya teman-teman. Kita akan coba lagi cari ayat lain yang mungkin mirip seperti yang dikatakan oleh Kainama, dan ayat ini juga sering diklaim oleh polemikus Muslim, yaitu Yohanes 14 ayat 16, bunyinya begini, aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Tetapi sekali lagi, ayat ini pun jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kainama. Kata-kata Jesus itu artinya apa? Akan datang setelah aku seorang laki-laki yang tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Muhammad, Ahmad. Dia yang akan merubah kamu di hadapan Allah. Dan tentu saja lagi-lagi, ayat ini justru blunder buat polemikus Muslim, karena ayat ini bukan menubuatkan tentang Muhammad. Dan kalau Muslim masih ngotot mengatakan bahwa ayat ini merupakan nubuatan tentang Muhammad, maka yang terjadi adalah seperti penjelasan dalam video berikut ini. According to Dr. Zakir Naik, Jesus talked about Muhammad in the book of John, chapter 14, verse 16. It's further mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Jesus Christ, peace be upon him, says, I will pray to my Father,
to send you another comforter who will abide with you forever. Let's go ahead and read the verse. John 14:16. Jesus says, I will ask the Father, and he will give you another helper, also translated as comforter, that he may be with you forever. So, what does this verse mean, Dr. Nike? That means Jesus Christ, peace be upon him, will not abide with the Christian forever. This new comforter, this new prophet who will come, will abide with you forever. The word that they translate to comforter in the Greek and Aramaic, they say it is parakletos. Parakletos actually means an advocate or friend. But irrespective whether they translate as comforter or advocate or friend, all of these, mashallah, befit perfectly Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, if you've read John 14, I'm sure you're thinking about all of the different ways that the text refutes what Nike is saying. But I'm a generous man, so I'm going to agree with him for the sake of argument. I'm going to pretend that Jesus was actually talking about Muhammad in John 14:16. If we grant, for the sake of argument, that Jesus is talking about Muhammad in this passage, what can we learn about Jesus? Well, Nike doesn't just quote what Jesus says about the Comforter in John 14:16, he also quotes what Jesus says in John 16:7. What does Jesus say there, Dr. Nike? It's further mentioned in the Gospel of John chapter number 16, verse number 7. Jesus Christ, peace be upon him, says, Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him. What did Jesus say? It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him. Who sends the Comforter, according to Jesus? For if I depart, shall I send him. Shall I send him. Shall I send him. Now, according to Jesus and according to Zakir Naik, because he quoted the verse as an authoritative prophecy, who sends the Comforter? I'll remind you that Jesus says, But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. Who sends the Comforter? Jesus does. So Jesus sends the Comforter. The Comforter is sent by Jesus. Allah sends Muhammad. Muhammad is sent by Allah. If the Comforter is Muhammad, as Zakir Naik claims, who does this make Jesus? Thank you, Dr. Naik, for admitting that Jesus is your God, the God of Muhammad, and the God of all Muslims. Now that you and all your followers have committed shirk, according to Islam, all of you need to seek forgiveness. I suggest that you seek forgiveness from the true God of Muhammad, the Lord Jesus Christ, by turning away from Islam and believing the gospel. Jadi sekarang sudah jelas ya bahwa ayat-ayat yang diklaim oleh Kainama itu semua adalah ayat karangan ya mungkin. Kayak nama ini sedang berhalusinasi ketika mengucapkan ayat-ayat tersebut, atau bisa saja dia mengucapkan kalimat tersebut akibat kebanyakan membaca buku-buku dongeng, makanya terganggulah juga otaknya sehingga dipenuhi oleh halusinasi dan juga dongeng. Saran saya, kalau memang BPJS-nya kayak nama ini masih aktif, minimal periksa diri dululah ke rumah sakit, cari dokter yang khusus menangani tentang kejiwaan, atau mungkin bisa ke psikiater, mungkin ya kali aja ada gangguan kesehatan entah itu secara mental atau juga secara psikis, supaya bisa segera ditangani oleh dokter agar Ustadz Kainamah jangan lagi suka mengklaim dan berhalusinasi lagi. Terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini biar nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Rindu memberkati channel Gereja YouTube bisa melalui rekening di sini, dan bagikan video ini ke grup WhatsApp dan grup Facebook dan semua media sosial. Saudara, biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Mari kita sama-sama mewarnai media sosial ini dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya juga menyarankan saudara yang nonton saat ini jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah untuk meningkatkan channel Gereja YouTube terus dikumandangkan. Nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.